Timnas Indonesia akan menghadapi laga yang sangat krusial menghadapi Timnas Irak dalam lanjutan ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah menelan kekalahan tipis 2-3 dari Arab Saudi pada laga perdana, skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert kini berada dalam situasi hidup mati. Kemenangan menjadi harga mati jika ingin menjaga asa lolos ke putaran berikutnya. Dalam duel melawan Irak nanti, para supporter berharap Kluivert bisa kembali menggunakan formasi terbaik yang pernah membawa hasil positif di ronde sebelumnya. Banyak pihak menilai, saat menghadapi Arab Saudi, pelatih asal Belanda itu terlalu banyak melakukan eksperimen taktik, terutama dalam hal pergantian formasi dari 3 bek menjadi 4 bek, yang justru membuat keseimbangan tim terganggu. Padahal, dengan skema 3 bek, Timnas Indonesia terlihat lebih solid, kompak, dan mampu bermain efektif baik dalam bertahan maupun menyerang. Lantas, seperti apa potensial starting 11 ideal yang bisa diturunkan Patrick Kluivert untuk menghadapi Irak dan mengembalikan kekuatan terbaik Garuda? Simak analisis lengkapnya hanya di Raftel Sport, channel yang membahas taktik, prediksi, dan kabar terkini sepak bola Indonesia. Penjaga gawang, Martin Paes. Untuk posisi penjaga gawang Timnas Indonesia dalam laga penentuan melawan Irak di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, posisi utama diprediksi akan tetap dipegang oleh Martin Paes. Kiper yang bermain untuk klub FC Dallas ini tampil gemilang pada laga sebelumnya menghadapi Arab Saudi, meski Indonesia harus kalah tipis 2-3. Paes menunjukkan performa luar biasa dengan beberapa penyelamatan penting yang menjaga asa Garuda tetap hidup di pertandingan tersebut. Refleks cepat, kemampuan membaca arah bola, serta ketenangannya dalam menghadapi tekanan tinggi menjadi nilai plus yang membuatnya sulit tergantikan di bawah mistar. Dalam laga kontra Irak yang syarat tekanan ini, kehadiran Martin Paes diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi lini belakang dan menjadi tembok terakhir yang tangguh untuk menghalau serangan agresif lawan. Stabilitas dan konsistensinya akan menjadi kunci penting jika Timnas Indonesia ingin mengamankan kemenangan dan menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Bek tengah, Rizky Ridho. Untuk posisi bek tengah, Rizky Ridho diprediksi akan kembali menjadi pilihan utama saat Timnas Indonesia menghadapi Irak dalam laga hidup mati ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek tangguh asal Persija Jakarta ini sempat tidak dimainkan saat menghadapi Arab Saudi, namun performanya di ronde sebelumnya membuktikan bahwa ia merupakan salah satu pilar terpenting di lini pertahanan Garuda. Ridho dikenal sebagai bek dengan kemampuan membaca permainan yang sangat baik, kuat dalam duel udara, serta berani melakukan intersepsi di momen-momen krusial. Dalam skema 3 bek yang sebelumnya terbukti efektif, kehadirannya mampu memberikan keseimbangan antara kekuatan fisik dan ketenangan dalam mengatur tempo permainan dari belakang. Menghadapi Irak yang dikenal dengan gaya bermain cepat dan agresif, pengalaman serta mental baja Rizky Ridho akan sangat dibutuhkan. Ia berpotensi menjadi kunci penting dalam menjaga pertahanan Indonesia tetap solid, sekaligus menjadi fondasi utama untuk mengamankan kemenangan bersejarah di laga krusial ini. Bek tengah, Jai Idzes. Untuk posisi bek tengah, Jai Idzes dipastikan akan tetap menjadi sosok vital dalam lini pertahanan Timnas Indonesia saat menghadapi Irak pada laga terakhir ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek tangguh yang kini bermain untuk Sassuolo di Serie A Italia ini tidak hanya berperan sebagai palang pintu utama Garuda, tetapi juga pemimpin di lapangan yang mampu menjaga disiplin dan organisasi pertahanan. Pada laga sebelumnya melawan Arab Saudi, Idzes tampil penuh selama 90 menit dan memperlihatkan ketenangan serta kualitas dalam membaca permainan, meskipun hasil akhir belum sesuai harapan. Duetnya bersama Rizky Ridho dinilai sebagai kombinasi ideal di jantung pertahanan, karena keduanya memiliki chemistry kuat sejak ronde ketiga kualifikasi saat Indonesia masih menggunakan skema 3 bek yang solid dan efektif. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, Jai Idzes membawa pengaruh besar bagi stabilitas tim. Kemampuannya mengantisipasi bola udara, menghadapi pressing lawan, dan memimpin lini belakang akan menjadi faktor krusial untuk menahan gempuran agresif Irak. Jika mampu tampil disiplin dan fokus sepanjang laga, Jai Idzes berpotensi menjadi sosok kunci yang menjaga asa Garuda tetap hidup dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Bek tengah, Justin Hubner. Untuk posisi bek tengah, Justin Hubner diprediksi akan kembali menjadi bagian penting dalam formasi Timnas Indonesia saat menghadapi Irak di laga terakhir ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek muda yang kini memperkuat Fortuna Sittard ini memang sempat absen saat melawan Arab Saudi, namun kontribusinya di ronde ketiga sangat vital bagi kokohnya pertahanan Garuda. Bersama Jai Idzes dan Rizky Ridho, Hubner membentuk trio bek yang terbukti solid dan sulit ditembus.
Skema 3 back yang sempat digunakan di fase sebelumnya terbukti lebih efektif dalam menjaga keseimbangan antara pertahanan dan transisi serangan dari belakang. Hubner menjadi elemen penting berkat kemampuan membangun serangan, membaca permainan, serta mengantisipasi pergerakan lawan dengan timing yang tepat. Selain itu, back berpostur tinggi ini juga memiliki keunggulan dalam duel udara dan sering memenangkan situasi bola-bola mati, baik dalam bertahan maupun saat menyerang. Dengan karakter tangguh dan determinasi tinggi, Justin Hubner diharapkan mampu membantu mengembalikan kestabilan pertahanan Indonesia serta memperkokoh tembok Garuda dalam menghadapi tekanan intens dari Irak yang memiliki gaya bermain cepat dan agresif. Wingback kanan, Kevin Dix. Untuk posisi wingback kanan, Kevin Dix diprediksi akan menjadi pilihan utama timnas Indonesia saat menghadapi Irak dalam laga terakhir ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain yang kini memperkuat Borussia Mönchengladbach tersebut tampil luar biasa saat melawan Arab Saudi, di mana ia sukses mencetak 2 gol melalui titik putih meskipun dimainkan di posisi bek tengah. Performa impresif itu menunjukkan kualitas serta mentalitas tinggi yang dimiliki Dix di situasi krusial. Menghadapi Irak, Dix diakini akan kembali ditempatkan di posisi naturalnya sebagai wingback kanan, posisi yang memaksimalkan kecepatan, kemampuan overlap, serta akurasi umpannya. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, Dix memiliki keseimbangan antara menyerang dan bertahan yang dibutuhkan oleh skuad Garuda untuk menghadapi tekanan dari lawan. Kehadirannya di sisi kanan diharapkan mampu memberikan ancaman konstan lewat umpan silang tajam dan penetrasi cepat, sekaligus memperkuat lini pertahanan saat Irak mencoba membangun serangan balik. Kombinasi antara disiplin bertahan, ketenangan dalam mengambil keputusan, dan naluri ofensif tajam menjadikan Kevin Dix salah satu pemain kunci yang bisa menentukan hasil akhir laga penting ini. Wingback kiri, Dean James. Untuk posisi wingback kiri, Dean James diprediksi akan tetap menjadi pilihan utama saat timnas Indonesia menghadapi Irak dalam laga terakhir ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain asal klub Go Ahead Eagles ini tampil solid pada laga sebelumnya melawan Arab Saudi, di mana ia bermain selama 76 menit dan menunjukkan kontribusi besar dalam menjaga kestabilan pertahanan di sisi kiri. Dean James dikenal memiliki kecepatan tinggi, kemampuan membaca permainan yang baik, serta disiplin posisi yang membuatnya sulit dilewati lawan. Meski di laga sebelumnya koneksi dengan pemain sayap seperti Beckham Putra belum berjalan maksimal, James tetap menunjukkan peran penting dalam menutup ruang dan mengantisipasi serangan dari sektor kiri. Menghadapi Irak yang memiliki pemain sayap cepat dan agresif, peran Dean James akan sangat vital. Ia diharapkan dapat tampil lebih berani naik membantu serangan tanpa mengorbankan keseimbangan pertahanan. Dengan pengalaman bermain di Eredivisie, Dean membawa kualitas Eropa dalam hal pengambilan keputusan dan efektivitas permainan dua arah. Kontribusinya diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara sisi kanan dan kiri, sekaligus menjadi salah satu kunci agar timnas Indonesia tampil lebih kompak, solid, dan berbahaya dalam laga hidup mati kontra Irak ini. Gelandang bertahan, Kelvin Verdong. Untuk posisi gelandang bertahan, Kelvin Verdong diprediksi akan menjadi tumpuan utama saat timnas Indonesia menghadapi Irak dalam laga terakhir ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain asal klub Los Lille ini telah pulih dari cedera ringan dan siap kembali memperkuat skuad Garuda. Peran Verdong sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara pertahanan dan lini tengah. Ia dikenal memiliki disiplin tinggi, kemampuan membaca permainan yang cerdas, serta umpan akurat yang bisa membuka ruang serangan dengan cepat. Dengan kemampuan bertahannya yang kuat, Verdong diharapkan mampu memutus aliran bola Irak yang dikenal agresif dan cepat dalam membangun serangan. Selain itu, pengalamannya bermain di level Eropa memberi nilai tambah bagi Indonesia dalam menghadapi tekanan laga besar ini. Jika tampil maksimal, Kelvin Verdong bisa menjadi kunci kestabilan permainan dan pendorong utama Garuda untuk meraih kemenangan penting atas Irak. Gelandang tengah, Joey Pelupesi. Untuk posisi gelandang tengah, Joey Pelupesi diprediksi akan menjadi salah satu pemain kunci saat timnas Indonesia menghadapi Irak dalam laga terakhir ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain asal klub Lomel SK ini memiliki peran vital sebagai pengatur tempo permainan di lini tengah Garuda. Meski pada laga sebelumnya melawan Arab Saudi penampilannya kurang maksimal karena kurangnya dukungan dari lini tengah lain, Pelupesi tetap menunjukkan visi bermain yang baik dan kemampuan menjaga keseimbangan permainan. Dalam skema 3 back dengan 2 gelandang sejajar, ia terbukti tampil jauh lebih efektif berkat kemampuannya membaca arah bola, menjaga posisi, dan mengalirkan bola ke depan dengan cepat. Menghadapi Irak yang memiliki lini tengah agresif dan kuat secara fisik, Joey Pelupesi diharapkan mampu menjaga stabilitas permainan serta mengatur ritme serangan Indonesia. Jika tampil konsisten,
ia bisa menjadi motor penggerak yang membantu Garuda meraih hasil maksimal di laga penentuan ini. Penyerang sayap kanan, Miliano Jonathan. Untuk posisi penyerang sayap kanan, Miliano Jonathan diprediksi akan kembali menjadi tumpuan timnas Indonesia saat menghadapi Irak dalam laga terakhir ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain muda asal klub FC Utrecht ini menunjukkan potensi luar biasa meski belum mendapat banyak suplai bola ketika melawan Arab Saudi. Kecepatan, dribble tajam, dan pergerakan tanpa bola yang cerdas membuatnya mampu merepotkan pertahanan lawan meski dalam tekanan. Menghadapi Irak, peran Miliano akan sangat krusial dalam membuka ruang di sisi kanan dan menciptakan peluang bagi lini depan Garuda. Jika aliran bola dari lini tengah berjalan lancar, Miliano bisa menjadi ancaman nyata dengan akselerasi dan kemampuannya menembus kotak penalti. Kombinasinya bersama Kevin Dix di sektor kanan diharapkan menjadi senjata utama Indonesia untuk menekan pertahanan Irak. Dengan performa terbaiknya, Miliano Jonathan berpotensi menjadi pembeda yang membantu Garuda mengamankan kemenangan penting di laga hidup mati ini. Penyerang sayap kiri, Ragnar Oratmangoen. Untuk posisi penyerang sayap kiri, Ragnar Oratmangoen diprediksi akan kembali menjadi andalan timnas Indonesia saat menghadapi Irak dalam laga terakhir ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain asal klub FC Dender ini sebelumnya sempat dimainkan sebagai penyerang tengah ketika melawan Arab Saudi, namun perannya kurang maksimal karena minimnya suplai bola dari lini tengah. Menghadapi Irak, Ragnar diyakini akan kembali ke posisi naturalnya sebagai winger kiri, posisi di mana ia bisa lebih bebas memanfaatkan kecepatan, dribble tajam, dan kreativitasnya dalam membongkar pertahanan lawan. Pergerakannya yang lincah dan kemampuan duel satu lawan satu membuatnya menjadi ancaman serius bagi bek Irak yang cenderung agresif. Kombinasi Ragnar bersama Dean James di sisi kiri diharapkan bisa menciptakan keseimbangan serangan dan memperluas opsi permainan Garuda. Dengan determinasi tinggi dan kontribusinya dalam menciptakan peluang, Ragnar Oratmangoen berpotensi menjadi sosok penting yang menghidupkan serangan Indonesia demi meraih kemenangan krusial melawan Irak. Penyerang tengah, Ole Romeni. Untuk posisi penyerang tengah, Ole Romeni diprediksi akan menjadi ujung tombak utama timnas Indonesia saat menghadapi Irak dalam laga terakhir ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Striker asal klub Oxford United ini baru saja pulih dari cedera dan sempat tampil sebagai pemain pengganti saat melawan Arab Saudi, di mana ia menunjukkan mobilitas tinggi dan kemampuan membuka ruang yang cukup efektif. Menghadapi Irak, Romeni diharapkan tampil lebih tajam dan menjadi eksekutor utama dari peluang-peluang yang tercipta. Dengan naluri mencetak gol yang kuat, kemampuan positioning yang cerdas, serta agresivitas di kotak penalti, Ole bisa menjadi ancaman nyata bagi pertahanan Irak yang dikenal tangguh. Dukungan dari dua sayap cepat, Ragnar Oratmangoen dan Miliano Jonathan, akan sangat membantu Romeni dalam memaksimalkan suplai bola dari sisi lapangan. Jika mampu tampil efektif dan klinis di depan gawang, Ole Romeni berpotensi menjadi penentu kemenangan Garuda dan membawa timnas Indonesia selangkah lebih dekat menuju babak kelima kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga melawan Irak akan menjadi ujian terakhir dan paling menentukan bagi timnas Indonesia dalam ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah kekalahan tipis dari Arab Saudi, skuad Garuda harus tampil dengan fokus penuh dan mental juang tinggi untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Kombinasi pemain yang telah tampil solid seperti Jai Itzes, Rizky Ridho, Kelvin Verdong, hingga Ole Romeni diharapkan mampu menunjukkan performa terbaik mereka di laga krusial ini. Kunci kemenangan bagi Indonesia terletak pada keseimbangan antara lini pertahanan dan kecepatan transisi menyerang. Dengan dukungan penuh dari publik tanah air dan semangat pantang menyerah, Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan kejutan atas Irak. Jika mampu tampil disiplin, solid, dan efektif dalam memanfaatkan peluang, Garuda bukan hanya bisa menang, tapi juga membuka jalan menuju babak kelima kualifikasi Piala Dunia 2026.